Halo sahabat Andragogi, jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan bersama saya Dr. Supriyadi SAG MPD, dosen UIN Bukit Tinggi. Video kali ini merupakan edisi ruang kuliah pada mata kuliah pengembangan kurikulum pada topik landasan historis dalam pengembangan kurikulum. Pada subtopik kupas tuntas awal mula nyasarnya kurikulum Indonesia. Dari Kampus Hijau UIN Bukit Tinggi untuk mencerdaskan anak bangsa. Selamat menyaksikan sajian kami berikut ini. Baik, Nanda semuanya. Pembahasan kita hari ini adalah pembahasan terakhir di landasan pengembangan kurikulum. Ketika seorang guru mengembangkan kurikulum, maka guru harus mempertimbangkan satu aspek yang kita sebut dengan aspek historis. Apa gunanya kita melandaskan pada aspek historis ini? Agar kurikulum yang kita kembangkan tidak mengulang kesalahan-kesalahan lama, itu maksudnya. Apa yang sudah terjadi dan kekurangan pada masa lalu tentu tidak ingin kita ulangi lagi. Begitu juga dengan kurikulum. Kebijakan pemerintah kita ini tidak bisa kita nafikan unsur politisnya. Presiden lahir dari unsur politis. Menteri lahir dari unsur politis. Maka urusan pendidikan salah satunya di negeri ini tidak bisa lepas dari unsur politis. Jadi tahun depan kita sudah dapat pemimpin baru yang not band pasti kekuatan politis juga. Dan menteri diangkat termasuk menteri pendidikan. Oke? Dan itu pasti dari unsur politis juga. Tidak ada jaminannya kurikulum merdeka yang baru saja setahun kita pakai. Juli 2023 baru kemarin kita pakai. Bisa jadi setahun yang akan datang Juli 2024 bisa jadi kurikulum ini kolab alias mati atau pingsan atau kekurangan kekuatan atau kehabisan kekuatan. Bisa jadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan bahwa kurikulum yang sudah disusun, yang sudah diperkenalkan dan sedang disosialisasikan hari ini bakal bertahan lama. Tidak ada jaminannya. Ketika ada satu kekuatan politik di negeri ini yang kemudian menganggap kurikulum merdeka ini tidak cocok lagi dan mereka menginginkan sebuah penggantian, ya kita terima aja. Kita sebagai objek penderita kan, kita terima aja. Apapun keputusan orang besar di pusat itu ya kita terima. Robah lagi kurikulum, kita terimalah perubahannya bagaimana. Namun kalau kita lihat dari sisi historis, ini kalau kita lihat dari sisi historis, Nanda semuanya, kita dapat melihat sebenarnya bahwa pembusukan awal itu terjadi ketika diberlakukan kurikulum 84 dan kurikulum 94 menurut saya. Ini hemat saya ini. Kenapa saya katakan pembusukan? Ketika berlakunya kurikulum 84 itu semuanya diarahkan pada kemampuan umum ini. Lulusan-lulusan itu diarahkan pada kemampuan umum. Sekolah-sekolah umum ini dimarakkan. Nah, kemudian setelah reformasi kita mulai tersadar bahwa kita udah sesat jalan ini, udah nyasar jalannya. Dan kesadaran bahwa kita udah nyasar itu sudah disadari oleh banyak orang. Buktinya adalah ketika reformasi kita,
Kurikulum yang masih berlaku waktu itu kurikulum 94. Dengan segera di tahun 99 saja, itu buktinya bahwa belum 1 tahun reformasi, di awal-awal reformasi kebanyakan pendidikan yang disalahkan. Tingginya angka korupsi di Indonesia, lalu yang disalahkan juga pendidikan. Tingginya angka pengangguran di Indonesia, yang disalahkan juga pendidikan. Ketika menyalahkan pendidikan, yang disalahkan kurikulum. Apa yang disalahkan? Bahwa kurikulum yang berlaku selama ini kurang menanamkan kompetensi kepada siswa. Maka kurikulum 94 itu dengan segera dilakukan penyempurnaan. Maka adalah tersebut dulu namanya kurikulum 94 suplemen 99. Kata suplemen itu mengindikasikan kepada kita bahwa disuntikkan nilai-nilai kompetensi ke dalam itu. Kesadaran akan kompetensi, bahwa kurikulum kita lemah kompetensi, lemah menanamkan life skill, lemah menanamkan kecakapan-kecakapan hidup kepada peserta didik, sebenarnya sudah mulai disadari. Dan itu disuntikkan ke dalam kurikulum. Buktinya kurikulum 94 langsung diberikan suplemen 99. Pada waktu itu kompetensi sudah mulai digaungkan dalam kurikulum kita. Ide kompetensi ini kemudian berlanjut di kurikulum 2004. Sehingga nama kurikulumnya langsung diberi nama dengan kurikulum berbasis kompetensi. Ditanamkanlah berbagai kompetensi-kompetensi. Dilanjutkan pula dengan KTSP 2006, juga berbasis kompetensi. Kurtilas juga mengapungkan ide kompetensi di dalamnya. Termasuk juga kurikulum Merdeka mengupayakan bagaimana siswa ini memiliki proyek-proyek, memiliki kegiatan-kegiatan yang mengarah pada kompetensi. Tapi menurut saya ini latah sebenarnya. Kalau menurut saya, analisa saya mengatakan apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah baik, tapi latah menurut saya. Hanya menyuntikkan kompetensi ke dalam kurikulum yang berada di tengah, yang menurut saya udah nyasar jauh. Harusnya ketika kita nyasar jauh, kita kembali ke pangkal jalan, di mana kita nyasarnya dulu. Betul pepatah Minang mengatakan, kalau sasek di jalan, balik ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan, di mana kita nyasar dulu. Kita nyasarnya dulu ketika tahun 84 kita sudah mulai nyasar. Kurikulum yang berlangsung pada waktu itu kurikulum 75. Di 84 kita sudah mulai nyasar dengan masuknya ide mastery learning yang kita sadur dari Amerika, kemudian didatangkan ke Indonesia, dan sampai ke Indonesia kita beri label dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Memang betul idenya bagus. Mastery learning di Amerika itu dipandang sukses. Kenapa? Karena di Amerika itu one student, one book. Satu pelajar, satu buku. Buku boleh dibawa pulang. Jadi kalau siswanya ada 1000, maka dicetaklah buku 1000. Dan diserahkan ke siswa, sehingga buku itu dibawa pulang oleh siswa. Sampai di rumah mereka belajar sendiri. Ada keaktifan siswa. Karena di 84 itu, di kurikulum 84 itu, ide student center sudah dimulai. Bahwa pembelajaran itu berbasis murid sudah dimulai. Pemakalah kan tadi sudah membahas kan, 84 itu ide student center sudah dimulai. Kurikulum sebelum 84 itu teacher center. Pembelajaran berbasis pada guru. 84 itu sebenarnya sudah student center, sehingga dilakukanlah studi, dibawalah konsep mastery learning. Mastery learning itu pembelajaran tuntas namanya, dibawa idenya ke Indonesia, dan sampai di Indonesia kita beri label dengan CBSA, cara belajar siswa aktif. Tapi sayang sekali apa yang dipraktekkan di Amerika dengan one student, one book ternyata tidak sama dengan penerapannya di Indonesia. Gagalnya kurikulum 84 itu di situ. Produksi buku tidak berbanding lurus dengan jumlah siswa. Akhirnya apa? Bisa 5 student, one book. Bisa bahkan di satu daerah 10 student, one book.
10 siswa satu buku atau 5 siswa satu buku, sehingga bukunya nggak bisa dibawa pulang untuk belajar mandiri, untuk belajar sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah buku bisanya hanya diletakkan di perpustakaan. Lalu bagaimana? CPSA-nya gimana? Diberilah waktu, dibuatlah kebijakan. Diberi waktu kepada siswa 15 menit, 10 menit sebelum belajar ke perpustakaan. Ngapain di perpustakaan? Meresume buku, mencatat buku paket itu ke dalam buku catatan. 15 menit ada waktu untuk mencatat buku dulu. Setelah 15 menit kembali ke kelas, baru belajar. Apalah dayanya belajar 15 menit sambil mencatat? Karena hanya mencatat yang bisa, tidak bisa menguasai konsep. Akhirnya praktek ini dianggap gagal. Inilah menurut saya titik awal kegalauan pendidikan Indonesia. Akhirnya siswa sibuk mencatat buku aja di perpustakaan, sehingga kemudian kan istilah CPSA diplesetkan. Menjadi apa? Diplesetkan menjadi catat buku sampai habis. Itu makanya istilah CBSA dari cara belajar siswa aktif menjadi catat buku sampai habis. Kenapa? Karena setiap belajar ke pustakalum, catat buku. Catat buku, setelah dicatat baru ke kelas, baru belajar. Sementara di Amerika bukunya dibawa ke rumah, sebelum belajar dia baca di rumah. Sehingga siswa ke sekolah nggak kosong melompong, sudah punya konsep. Kenapa? Karena sudah baca malam. Kalau ini kan tetap kosong melompong kan? Masuk kelas karena mencatat cuma berapalah kemampuan mencatat 15 menit, 10 menit cuma waktunya. Nah, ini titik awal menurut saya kegalauan pendidikan kita. Ditambah lagi dengan beberapa perubahan nomenklatur dalam pendidikan kita. Sekolah-sekolah kejuruan dikerdilkan. Sekolah-sekolah umum, sekolah-sekolah SMA, SMP yang umum itu kemudian dimarakkan. Jumlahnya ditambah. Siswa diorientasikan bisa masuk ke situ. Sekolah kejuruan hapus. Banyak sekolah kejuruan hapus. Ditambah lagi dengan apa? Ditambah lagi dengan STM, SMEA, apalagi SMKK, Sekolah Keterampilan Keluarga, SPRG, Sekolah Perawat Gigi. Banyak lagi sekolah-sekolah kejuruan tingkat SLTA itu yang kemudian direduksi menjadi apa? SMK. Sampai-sampai kita bingung ketika kita dapat tulisan Sekolah Menengah Kejuruan. Pasti kita bertanya, ini SMK apa ya? Bertanya dulu kita, ini SMK apa? Kalau kita orang asing di situ pasti nanya, ini SMK apa ya? SMEA, STM, atau SMKK, atau SPMA? Bingung kita, kecuali kita orang situ. Kita bisa lah. Oh, ini SMK 1. SMK 1 itu kan STM 1. Oh, ini orang teknik, orang teknologi. Ya, barulah kita. Tapi kalau orang asing, SMK 1 itu pasti bertanya, ini SMK apa? Sampai ke istilahnya pun masih digalaukan. Dan sebelum itu ceritanya adalah sekolah-sekolah kejuruan di tingkat SLTP dihapus. Nggak tahu saya alasannya apa. Sehingga sekolah-sekolah kejuruan tingkat SLTP ini dihapus. Dihapus semuanya. Tidak ada lagi. Yang ada hanya di SLTA. Nah, kegalauan itu berawal dari situ. Kemudian tersadarnya kita sekarang bahwa banyak lulusan kita yang kemudian jauh dari yang disebut dengan kompetensi. Jauh dengan yang disebut dengan kompetensi. Saya nanti kalau naik ya presidennya, saya dipilih jadi Mendiknasnya, hal pertama yang harus saya laku, nggak usah amin, saya juga nggak minat gitu, nggak usah diaminkan, ini ide pemikiran saya aja. Kalau saya jadi Mendiknas, hal pertama yang saya lakukan adalah menghapus SMA dan SMP. SMA, SMP ini saya hapus saja semuanya. Diganti dengan apa? Yang SMP itu, gedung-gedungnya itu, pelaksanaannya itu, diganti dengan sekolah kejuruan semua. Jadi sekolah kejuruan itu sejak dari tingkat SLTP. Berdirilah Sekolah Teknik Informatika tingkat SMP.
Sejak dari sekolah teknik informatika itu urusan Anda adalah hal-hal yang kecil dan teknis. Di SMP itu di tingkat itu sudah belajar masang jack RG 45, sudah pegang tang krimpe, sudah kenal dengan strike, cross, udah hafal di situ. Hal-hal teknis selesai di situ. Setelah itu lanjut dari STI, nah nanti lanjut ke SMTI, Sekolah Menengah Teknologi Informatika. Di saat itu Anda sudah mulai bicara rekayasa perangkat lunak atau sudah bicara tentang software-software untuk jaringan. Sudah bicara itu. Nah, di perguruan tinggi di jaringan ngapain kerjanya? Udah cerita tentang rekayasa jaringan yang harus Anda lakukan. Cerita kita tinggi lagi. Kenapa tinggi? Dia perguruan tinggi. Ini enggak, di perguruan tinggi yang sudah tinggi masih masang kabel UTP. Itu pun salah-salah. Masih nggak tahu. Kalau mau merakit strike dan cross, lihat dulu jimatnya. Strike apa ya? Nah, kabelnya apa ya? Nah, pasang. Setelah dipasang, dicek di Teslan, banyak lampunya nggak hidup. Mahasiswa kerjanya, aduh, itu rendah sekali kerja Anda itu. Harusnya itu udah selesai. Di mana selesainya? SMP. Menurut saya di SMP udah selesai itu. Udah mahir masang jack RG, masang jack FO. Udah selesai Anda itu menurut saya. Di perguruan tinggi ini kajian kita tinggi. Dan perguruan tinggi pun sesak dadanya. Kenapa? Kalau nggak diajarkan itu nggak duduk. Karena yang masuk ke situ joker. Tahu joker? Main remi itu joker namanya. Ada 2 kartu itu. Kalau main remi itu ada 2 kartu, joker hitam, joker merah. Bisa masuk kemana-mana. Lulusan kita, pendidikan kita menghasilkan joker itu. Bisa masuk dia ke teknik. Mentang-mentang asal IPA, dia masih bisa masuk ke teknik. Meskipun dia nggak pandai menggergaji dan menyiku. Menyudut itu nggak tepat dia, tapi masuk fakultas teknik udah jadi sarjana teknik dia. Dan di fakultas teknik baru belajar tentang teori-teori dasar teknik. Harusnya itu udah selesai itu di SLTA, SLTP-nya teknik. Bagi yang otomotif baru melihat gambar baru melihat gambar tentang mekanisme sebuah motor. Harusnya tidak. Di perguruan tinggi nanti, ayo Anda semuanya dari ilmu yang sudah Anda dapatkan di SLTP kejuruan dan SLTA kejuruan Anda, ayo kita rekayasa kira-kira mesin apa yang paling tepat kita buat hari ini. Dengan susahnya mencari bahan bakar minyak bumi fosil ini, kita ciptakan mesin baru. Harusnya begitu pemikirannya kan, mesin baru dari energi yang baru dan terbarukan. Ceritanya tinggi, betul. Dia perguruan tinggi, maka ceritanya tinggi. Masa perguruan tinggi ceritanya rendah? Macam-macam topologi jaringan. Topologi jaringan di perguruan tinggi bicaranya. Ada topologi star. Nah, itu udah selesai menurut saya di SLTP, SLTA. Itu pemikiran saya. Jadi kalau mau kompetensi, dari awal arahkan kompetensinya. Mau ke teknik, ini saya yakinnya ini. Kalau akan ada sekolah-sekolah kejuruan tingkat SLTP, SLTA yang dia udah capek-capek tuh, SLTP-nya bidang ekonomi, SLTA-nya bidang ekonomi, saya yakinnya ketika dia belum tamat pun SMK itu, SMA kejuruan itu, kalau ditanya sama dia mau nggak masuk fakultas sejarah, kecek nyongkek tangan, Wak. Saya tak mau fakultas sejarah, ya kan? Bidang saya ekonomi. Akhirnya dia udah tahu bahwa dia spesialisasinya ekonomi. Orang apalagi, kan tamat sekolah kejuruan mesin ini, STM-nya kan, SMK-nya kan juga mesin. Mau nggak masuk fakultas pertanian? Oh, enggak bidang saya. Tapi kalau sekarang gimana? Tamat SMP masuk SMA, kelas 1 ditanya, mau kemana nanti nak setelah SMA nanti? Apa jawabnya? Nanti ajalah Bu, lihat nanti ajalah.
Kelas 10 itu. Kelas 11 ditanya lagi sama ibunya, kamu kan sudah ke kelas 11, nanti kalau kuliah mau kemana? Entarlah bu, jawabnya. Artinya ada kebingungan di diri siswa, calon lulusan. Kenapa? Karena sekolahnya sekolah joker. Dia bisa masuk kemana-mana dan dia tidak punya spesialisasi. Kelas 3, ketika kelas 3 ditanya, apa jawabnya lagi? Kemana kuliahnya? Apa jawabnya? Jawabnya sedikit aja dan itu sangat diplomatis. Di mana yang menerima? Ya kan? Akhirnya terbawa arus. Siapa arusnya? Kawan, pacar. Kebetulan pacarnya milih Fakultas Pertanian. Ikutan pula milih. Hobi pun tidak ada, bakat pun tidak, turunan pun tidak. Turunan pun tidak ada pertanian, orang tuanya tidak bergelut di pertanian, dan dia tidak besar di dunia pertanian. Daun jambu, daun mangga sama aja bagi dia. Masuk lumpur belum pernah, meniti pematang belum pernah, lihat ulat ngeri, lihat cacing geli, lihat ular lari. Masuk Fakultas Pertanian, kira-kira jadi sarjana pertanian apa kira-kira nanti? Tentu perguruan tinggi jadi capek mendidik orang yang ini. Nah, mau digiring ke teori yang sebagian pasti bosan. Yang sudah intent dan konsen di pertanian pasti bosan dia. Mau jelaskan konsep dasar pertanian lagi dari awal. Capek perguruan tinggi itu mendidik orang yang baru mulai hobi, yang baru mulai menumbuhkan bakat. Itu pun karena terpaksa bakatnya kan terpengaruh oleh teman. Nah, itulah yang terjadi dalam pendidikan kita. Pendidikan kita menurut saya melahirkan joker-joker itu, melahirkan orang-orang generalis yang dari awal tidak terorientasi pendidikan. Sebenarnya begini, perubahan kurikulum itu kan perkembangan kurikulum sebenarnya. Perkembangan kurikulum itu hakikatnya adalah merubah yang jelek, yang kurang, memperbaiki yang kurang, dan mempertahankan yang bagus kan? Nah, sementara konsepnya di kurikulum 64, 68, 75 itu sebenarnya konsepnya sudah bagus itu. Tapi sayang, amputasinya terjadi. Inilah kekuatan politiknya. Teramputasi dengan dirubahnya nomenklatur pendidikan ini, sehingga tidak ada lagi sekolah kejuruan tingkat SLTP, dan yang SLTA itu pun dikabur-kaburkan menurut saya. Nah, kemudian yang lebih anehnya justru kita ini terlalu disibukkan oleh kulit-kulitnya aja, oleh atributnya aja. Nah, lihatlah. Di tahun berapa itu? Nama SMA dirubah jadi SMU. Perubahan nama dari SMA ke SMU itu Anda pikir tidak menghabiskan dana itu? Berjuta-juta uang kita terbuang begitu saja. Gara-gara semua sekolah rebut-rebutan pula mengganti plang nama. Anggap saja satu plang nama biayanya 2 juta. Kali 1000 sekian sekolah di seluruh Indonesia. Hanya merubah nama saja. Untuk apa sekolah menengah atas itu diganti dengan sekolah menengah umum itu? Jadi kalau ada iklan minyak angin mengatakan buat anak coba-coba, ya akhirnya kita buat siswa ya coba-coba. Buat pendidikan kita coba-coba aja. Akhirnya apa? SMU berapa tahun cuma SMU, istilah SMU itu dipakai. 2 tahun cuma, kemudian pindah lagi. Jadi apa? SMA lagi kan? Esensinya tidak berubah kok. Akhirnya palang merek yang baru saja robah lagi. Sekian juta pula uang melayangnya untuk pergantian nama. Pergantian istilah juga sering kita lakukan. Walaupun esensinya tidak berubah, kita sering merubah itu. Itulah menurut saya dari hal sejarah ini yang mesti kita cermati. Jadi apa yang baik dari pernah kita lakukan ya kita bisa lanjutkan sebenarnya. Apa yang kemudian kita kurang ya kita perbaiki. Hakikat dari pengembangan kurikulum ya begitu, mempertahankan yang sudah bagus dan memperbaiki yang kurang bagus, yang salah. Tapi sayang sekali
pendidikan kita dipengaruhi oleh kekuatan politik. Kekuatan politik dipengaruhi oleh kepentingan politik. Maka akhirnya pendidikan kita selalu jadi korban ketika pelaku pendidikan kita dari orang politik. Seorang menteri merasa tak punya karya kalau tak mengembangkan kurikulum, kalau tak punya kurikulum baru. Nah, seakan-akan kesannya seperti itu. Meskipun ada beberapa menteri yang kemudian tidak merubah, tidak mengembangkan kurikulum. Banyak menteri sebenarnya yang tidak ikut latah untuk mengembangkan kurikulum. Bahkan ada di akhir jabatannya dengan tergesa-gesa, seakan kita melihat ya, dengan tergesa-gesa sah ketuk palu perubahan kurikulum. Akhirnya apa yang terjadi? Kurikulum prematur pun kemudian akhirnya kita paksakan untuk berlaku di pendidikan kita. Coba-coba, bongkar pasang, praktek-praktek itu terjadi dalam dunia pendidikan kita. Sehingga betul kalau ada yang nanya, guru aja bingung, yang ini aja belum paham, muncul lagi kebijakan baru. Ini belum tahu lagi ini 2024 yang akan datang, belum tahu kita nasib kurikulum merdeka ini. Karena kalau kita lihat terlalu rumit kurikulum merdeka ini, dan belum semua guru terlatihkan guru kurikulum merdeka kan. Nah, jangan-jangan nanti di 2025 muncul lagi kebijakan baru. Yang objek penderitanya ya guru, murid. Akhirnya pendidikan kita coba-coba terus. Kita udah terlalu jauh nyasar tuh menurut saya. Jadi kita kembali aja ke pangkal jalan dah. Sekolah kejuruan itu sudah terpola sejak awal. Saya yakin tidak perlu istilah kompetensi. Akhirnya mereka punya kompetensi. Jangankan tamat STM, tamat sekolah kejuruan tingkat SMP aja dia bisa mandiri itu. Kenapa? Karena dia sudah punya life skill. Life skill itu diajarkan bertahun-tahun, bukan diajarkan simsalabim, abrakadabra. Tapi kalau sekolah kejuruan tingkat SLTP, mereka paham. Yakinlah tamat SMP itu dia bisa jadi kerja di jaringan nanti. Dia bisa kerja di masang CCTV. Saya yakin itu bisa. Dia bisa buka toko sendiri, dia bisa mandiri sendiri. Sehingga apa? Tidak semuanya berbondong-bondong jadi ASN, jadi CPNS, gitu, jadi P3K. Itu tidak mesti berbondong-bondong. Karena karir di luar itu lebih cemerlang dari ASN ya. Nah, kalau kita punya kompetensi itu sejak awal. Tapi kalau tidak punya kompetensi dari awal, coba lihat lulusan Fakultas Pertanian yang seperti tadi. Yang jijik masuk lumpur, yang takut dengan ulat, yang lari dengan ular itu, cacing dan sebagainya itu. Apa yang dia impikan kalau dia jadi sarjana? Masuk kantor pertanian kan? Ada nggak niatnya untuk memperbaiki pertanian di kampungnya? Boro-boro ngijak lumpur aja jijik kan? Itu yang terjadi ya. Oke. Baik ya, terima kasih Anda semuanya, waktu kita sudah habis dan kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga bermanfaat pembahasan ini dan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini, serta bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Andragogi Channel. Salam Andragogi.